teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas simulasi dan transaksi database Odoo. Nah, di sini kami akan menjelaskan skenario yang sudah dibuat. Pertama itu adalah profil perusahaan yang akan kami gunakan di sini, yaitu adalah perusahaan PT Ametis yang didirikan tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furniture dan aksesoris rumah tangga. Kemudian ini adalah visi misi dari PT Ametis. Visinya menjadi perusahaan penyedia furniture dan aksesoris rumah tangga yang andal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Misinya mengutamakan kepentingan bersama bagi semua pihak, memberikan pelayanan yang terbaik, meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi produk secara berkesinambungan, kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya manusia. Kemudian alamatnya tertera di bawah ini dengan nama PT Ametis, phone, email, dan juga websitenya. Ini warnanya sedikit biru teman-teman, dan rekening banknya itu adalah Bank Zamrud Indonesia. Kemudian skenario-nya yang kelompok kami pegang adalah, jadi skenario itu bill of material type kayaknya itu menggunakan sales order, INT, WDP, Roots, MTO, MO, quantity 1, one work center, dan analisis di work center. Jadi prosedur pertama yang dilakukan di PT Ametis ini yaitu divisi IT akan membuat bill of material dengan type manufacturer create terlampir pada satu, kemudian setting aktivitas operasional pada BOM atau bill of material. Nah, nanti PT Cahaya Sentra Inovasi berencana memesan beberapa produk ke PT Ametis dengan list sebagai berikut. Produknya itu adalah table kit, description-nya table kit, quantity 1 dengan harga per purchase itu 300.000. Nah, kemudian nanti skenario ini nanti akan dibuat sales order pada table pro IT yang akan membuat sales order. Nah, disclaimer ya, sebenarnya ini ada divisi sales. Kemudian dilakukan produksi dengan satu work center untuk WIP yang menjalani periode dalam customer baru terdapat perubahan SOP bahwa WIP 8522 table of sistemnya adalah made to order karena RM7023 optional terdapat custom yang spesial sesuai kesepakatan di sales order. Nah, selanjutnya dilakukan proses pencatatan permintaan production requisition pada manufacturing order agar komponen yang digunakan tercatat sebagai tanda bahwa produk keluar dari warehouse dengan menggunakan dokumen transfer. Dengan operational tab-nya itu adalah internal transfer, source location-nya warehouse stock, destination location-nya ini adalah warehouse atau pre-condition. Nah, jadi itu skenario-nya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan bill of material yang akan dibuat, yaitu reference-nya seperti yang tertera, produknya tabletop, quantity 1, bill of material technical production, komponennya panel, quantity 2, unit of measure produknya adalah units, operation-nya itu cutting, work center-nya cutting, dan expected duration-nya adalah 1. Nah, untuk work center-nya ini yang ketiga itu adalah nanti kodenya WC01, work center-nya cutting, working hours standard 40 hours per week, time efficiency 100, capacity 2, OE target 100, cost per hour 12.000, time before production 30, dan time after production adalah 20. Nah, kemudian proses produksi dilakukan setelah membuat dokumen manufacturing order oleh admin production. Setelah itu supervisor akan memvalidasi dokumen manufacturing order dan melakukan analisis pada report work center. Sebelum dan sesudah proses produksi perharinya pada setiap bill of material, CEO hingga supervisor memberikan insight yang kritis dan objektif terhadap data yang dihasilkan dari pivot table agar menjadi evaluasi lebih baik lagi pada lini produksi. Nah, ini adalah role-role yang berperan, yaitu IT, admin production, IT 2, admin production 2, dan supervisor. IT dipegang oleh Wulandari sendiri dengan login dan password yang tertera. IT pertama dan job desk itu adalah setting access, create discuss, dan setting configuration. Lalu admin production dipegang oleh Muhammad Alif Akhtar yang memiliki job description yaitu WIP, RTO. Lalu IT 2 dipegang oleh Anggita yang bertugas sebagai administrator dan atau yang berperan sebagai administrator 2. Job desk itu adalah membuat bill of material. Lalu production 2 dipegang oleh Failuziah dengan job desk itu MO, WIP, quantity 1, dan work center, dan supervisor dipegang oleh Initial 5 dengan job desk analisa report work center. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung saja beralih ke simulasi dari skenario yang sudah dirancang ini di UBI. Di sini saya Wulan Antikasari sebagai IT1 dengan akun login Wulan K03@mnfct.com dengan passwordnya A. Role-nya di sini saya sebagai IT1 atau administrator 1 dan memiliki job desk untuk setting access, discuss, dan setting configuration. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat user untuk manufaktur sendiri untuk skenario dari manufaktur. Di sini ada IT1 yaitu saya sendiri, kemudian ada admin product 1, kemudian dilanjutkan oleh IT2 dan selanjutnya admin product 2, dan yang terakhir ada supervisor. Di sini saya telah melakukan login dengan akun admin atau akun IT. Nah, di sini sesuai dengan job desk
saya akan melakukan create user dan setting hak akses, create discuss, dan melakukan konfigurasi pada user-user. Nah, di sini saya telah menyiapkan file spreadsheet atau file Excel yang akan di import record. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, yaitu ada JP 117 bulan IT 1, kemudian ada JP 077 Alif sebagai admin produk 1. Di sini admin produk 1 yaitu memiliki jobdesk INT NW IP root MTO, kemudian ada Anggita sebagai IT 2. Kemudian di sini dia memiliki jobdesk yaitu untuk BOM, kemudian ada Fauzia sebagai admin produk 2. Dia memiliki jobdesk untuk MOWIP Quantity 1 dan Work Center. Kemudian ada yang terakhir JP 025 yaitu Yemima sebagai supervisor. Di sini memiliki jobdesk untuk analisa report Work Center. Nah, kemudian di sini saya telah login menggunakan akun admin. Jadi kita langsung saja menuju ke bagian setting, kemudian manage user. Nah, di sini saya telah melakukan import record seperti biasanya melalui favorit, kemudian bagian import record ini kemudian memasukkan file Excel dari yang tadi saya buat atau saya persiapkan, yaitu seperti ini. Dan tadi saya telah melakukan import record dan akan muncul terkait dengan user-user yang telah saya buat tadi. Nah, di sini saya menggunakan kata kunci K03 agar lebih mudah untuk dicarinya. Nah, di sini ada sudah ada Yemima sebagai supervisor, kemudian juga ada Anggita sebagai IT 2, ada Fauzia sebagai admin produk 2, dan ada Alif sebagai admin produk 1, dan juga ada saya sendiri Wulan sebagai IT 1. Nah, setelah saya create user, di sini jobdesk saya yaitu melakukan setting dan configuration terkait dengan hak akses. Nah, di sini mulai dari saya sendiri sebagai IT 1, kita sesuaikan dengan security matrix yang telah kita persiapkan atau kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi dan setting hak akses. Nah, di sini IT memiliki semua peran dalam semua modul, jadi memiliki semua akses terhadap semua modul. Nah, di sini saya telah menyeting bahwasanya untuk IT di sini memiliki semua akses terhadap semua modul yang ada di ODO 16 itu sendiri. Nah, kemudian apabila sudah sesuai dengan yang kita buat pada security matrix, kemudian kita langsung saja menuju ke user berikutnya, yaitu di sini IT 2. IT 2 di sini dia juga memiliki hak akses sama seperti IT 1. Nah, yaitu dia memiliki semua akses terhadap semua modul, yaitu sebagai administrator. Nah, di sini saya telah menyeting atau mengkonfigurasi dari user Anggita sebagai IT 2, dia juga memiliki akses administrator pada semua modul yang ada di Odoo. Kemudian di sini ada selanjutnya admin produk yaitu Alif. Nah, di sini perbedaannya akan terlihat antara dari IT dan juga admin produk. Di sini ada beberapa modul yang admin produk ini tidak memiliki akses seperti halnya staff IT. Nah, di sini ada misalnya admin produk hanya memiliki akses terhadap modul sales, purchase, inventory, manufaktur, kemudian dan juga website. Nah, dan tidak memiliki akses pada accounting, project, email marketing, survei, administration. Dan di sini kita sesuaikan sales di sebagai administrator, kemudian inventory, purchase, manufaktur, dan juga website. Di sini kita bisa kosongkan terkait dengan HR karena tidak memiliki hak akses user terhadap modul tersebut, jadi kita kosongkan saja. Dan di sini ada sales, manufaktur, inventory, purchase, dan juga website. Kemudian kita save. Kemudian kita menuju ke admin produk 2, dan di sini Fauzia sebagai admin produk 2 kita lihat di sini hak akses yang dimilikinya sama seperti dengan admin produk 1, yaitu pada sales, purchase, inventory, manufaktur, dan juga website. Ini kita lihat ada sales, ada inventory, purchase, manufaktur, kemudian ada website. Nah, di sini terkait dengan marketing dan human resource tidak memiliki akses, jadi kita kosongkan saja. Nah, di sini langsung saja kita save. Kemudian yang terakhir yaitu akun dari supervisor. Nah, di sini kita lihat supervisor memiliki hak akses dan konfigurasi untuk
sales, purchase, inventory, manufaktur, dan juga website. Di sini kita lihat sales, inventory, purchase, manufaktur, dan juga website. Nah, di sini pada marketing dan human resource, seorang dari supervisor tidak memiliki akses terhadap modul tersebut. Jadi kita kosongkan saja. Kemudian apabila sudah, kita save. Karena sudah sesuai dengan security matrix yang ada di sini. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi setting hak akses pada user-user pada kelompok 3 sesuai dengan job desk saya sebagai IT1, dan kemudian tugas saya setelah membuat user, melakukan setting hak akses dan konfigurasi, dan job desk saya selanjutnya adalah membuat suatu grup discuss. Nah, di sini kita langsung saja menuju discuss. Dan pada bagian channel di sini kita bisa create a new channel. Di sini bisa kita -03 atau singkat saja manufaktur kelompok 3. Nah, di sini saya menamainya dengan -03. Kemudian saya akan menambahkan kelompok-kelompok saya. Ada Y5, kemudian ada Alif, kemudian ada Gita, kemudian ada Fauzia sebagai admin produk 2, dan saya sendiri sebagai IT1. Kemudian kita klik invite to channel. Nah, di sini akan ditambahkan terkait dengan anggota-anggota dari kelompok manufaktur dari kelompok 3. Nah, selanjutnya tugas saya sebagai IT di sini sudah selesai dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dengan CPN077. Sini saya berperan sebagai admin production 1, di mana bertugas untuk membuat internal transfer dan juga WP route MTO. Nah, di sini langkah-langkah pertama yang dilakukan adalah tentunya kita harus masuk ke dalam UDU terlebih dahulu, UDU SOD dengan password dan email yang telah dibuatkan oleh staf IT1. Nah, di sini saya mendapatkan email yaitu alifkara03@nnfct.com, kemudian passwordnya itu U. Ini kita masuk dalam UDU. Di sini kita bisa masukkan email dan password yang telah dibuat tadi. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian setelah masuk dalam UDU, kita bisa langsung menuju modul inventory. Kemudian kita ke dalam site menu operation, dan kemudian klik transfer. Nah, pada menu transfer ini kita langsung bisa klik new untuk membuat internal transfer yang baru. Kemudian kita bisa isi di sini mulai dari kontaknya itu PT Ametis, operation itu ya company internal transfer, kemudian source location ini WH stock, kemudian destinasi location ini WH pre-production. Dengan barangnya itu yaitu kanal 3FG 78236 table kit. Dengan barang itu satu, terus kemudian unit of measure-nya itu units. Nah, setelah selesai kita bisa klik save manually, kemudian klik melakukan setuju. Nah, kemudian tugas membuat internal transfer sudah selesai. Setelah itu kita bisa langsung membuat WP route MTO. Nah, kalau kami lakukan tentunya kita harus masuk ke dalam modul. Nah, jadi di sini kita masuk ke dalam modul inventory, kemudian klik set menu configuration, terus kita langsung masuk ke dalam, kemudian kita bisa klik yang warehouse. Nah, setelah kita klik warehouse ini, kita bisa pilih salah satunya. Sebenarnya kita bisa buat baru, tapi kalian bisa pakai yang sudah ada, misalkan di company ini. Kita bisa klik di sini. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam warehouse company, nah di sini kita bisa klik close. Nah, kemudian setelah masuk dalam warehouse logs, kita bisa klik new untuk membuat MTO-nya. Langsung aja untuk foto MTO, kemudian di sini kita bisa langsung klik add line. Nah, di sini kita bisa isi MacBook order dengan actionnya itu adalah push to, dengan operation tab itu internal transfer, kemudian source location itu WH stock, kemudian destination location itu
PH pre-production. Kemudian automatic move-nya ini kita pakai yang manual operation. Setelah selesai, kita bisa klik save and close. Nah, setelah buat ini kita langsung menuju, kita bisa klik save manually. Nah, kemudian sama pada modul inventory kita beralih ke menu produk, save menu produk, lalu klik produk. Nah, jadi pada produk ini kita buat produk baru, produk table kit. Kita bisa klik new. Kita bisa namakan produknya itu. Nah, di sini produknya ini kita bisa namakan K03. (78) 236 label kit. Kemudian di sini bisa kita tambahkan foto. Nah, kemudian di sini pada inventory-nya kita tambahkan MTO yang tadi kita buat, kemudian menu buy-nya kita unchecklist. Setelah selesai kita bisa klik save manually. Nah, kemudian sebelum kita klik save manually, di sini kita bisa isikan harganya itu 300.000 dengan klik IDR. Di sini kita memakai teks. Nah, setelah selesai bisa kita klik save manually. Kemudian kita bisa pergi ke dalam purchase untuk membuat request for quotation. Setelah masuk ke dalam modul purchase, bisa langsung kita klik new di sini. Kemudian vendornya itu PT Amethyst. Kemudian untuk produknya itu kita pilih produk yang baru kita buat tadi, table kit. Sini unit price-nya ini 300.000. Nah, setelah sudah, di sini kita bisa klik save manually, kemudian kita klik confirm order. Nah, pada tampilan seperti ini kita bisa klik resep di sini. Nah, pada ini statusnya masih ready ya. Kemudian kita bisa klik validate untuk membuat status RF ini menjadi done. Nah, sudah menjadi done di sini. Setelah itu, nah di sini kita bisa lihat ke dalam modul inventory untuk melihat move history-nya. Di sini kita bisa klik reset menu reporting, kemudian klik menu move history. Kemudian di sini, nah ini ya, ini yang barusan tadi kita buat. Jadi referensinya itu WHIN 00218, produknya itu K0232_78236 table kit dengan dari partners atau vendor menuju warehouse stock, dan kodenya 1 unit. Nah, setelah itu kita, nah di sini setelah kita melihat move history, kita bisa langsung masuk ke dalam modul manufacturing. Kemudian kita di sini bisa klik new. Kita masukkan produk yang tadi kita buat. Produknya itu K032 table kit dengan bill of materialnya itu terdapat di sini. Bill of material itu BOM full 002. BOM full 002. Dalam mobil material itu sama K032. Sekian penjelasan dari itu. Nah, untuk ke manufacturing, kayak yang tadi itu udah ada atau belum. Selanjutnya kita bisa ke produk untuk mengecek apakah yang terlist produk. Itu kita bisa pilih selanjutnya kita bisa langsung klik yang produk, kemudian pilih yang produk ini. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang table kit itu tadi. Cari terlebih dahulu table kit ini, kita klik.
produknya sudah, kemudian setelah itu kita bisa langsung pergi ke bill of material. Nah, sebelum itu kita harus masuk ke dalam produk, menuju menu statement produk. Nah, kemudian kita cari produk yang tadi kita buat. Table kit. Di sini kita bisa cari table kit yang tadi kita buat. Di sini kita udah nemu ya produk yang tadi kita buat. Channel 3 kita bisa langsung masuk ke dalam bill of materialnya. Kita bisa klik new di sini. Produk variannya sama, channel 3 table kit. Komponennya ini kita bisa masukkan misalkan wood panel. Contohnya di sini Bowfun 002. Mungkin wood panel. Di sini kuantitinya mungkin kita butuh 4 untuk setiap satu produk table kit. Setelah ini kita bisa ini kuantitinya cuma butuh 2. Ini kita bisa klik manually. Kemudian kita bisa kembali ke menu manufacturing. Di sini kita bisa klik new. Kita bisa klik bisa isi dengan yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah sesuai, bisa kita langsung klik confirm. Nah, jadi untuk mengubah statusnya dari tadi kan draft ya. Setelah kita klik berubah jadi confirm. Dari confirm untuk menjadikan produk ini berstatus dan kita bisa klik markas dan. Nah, jadi kita bisa klik dan di sini markas dan apply. Nah, maka status ini menjadi dan. Nah, jadi tanda kalau progres ini telah berhasil. Sekian, saya kembalikan ke dalam moderator. Kenalkan, saya Anita Sudistia Herman. Di sini saya berperan sebagai staf IT 2. Untuk cuti saya yang pertama yaitu saya akan create BOM atau bill of material. Yang pertama kita buka pada modul manufacturing. Kemudian di sini kita klik pada produk, lalu pilih pada bill of material. Selanjutnya kita klik ini di sini. Sesuai dengan hidup ikan. Ini saya pilih produk table kit. Kemudian di sini saya isikan kit. Kita pilih. Pada bagian komponen kita isikan kayu. Selanjutnya pada bagian quantity kita isikan misal 4 unit. Setelah itu apabila sudah bisa kita save. Untuk proses create bill of material sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat sales order. Yang pertama kita buka pada modul sales. Itu kita klik new di sini. Nah, kita isikan pada bagian customer. Di sini kita isi yaitu PT Cahaya Sentra Inovasi. Ini kemudian pada bagian expiration ini kita isi tanggal hari ini, produknya sesuai dengan tugas, yaitu di sini sudah ada FG78236 table kit. Kuantitinya sebanyak 1 unit, kemudian unit price-nya 307. Di sini tadi saya akan mengubah statusnya dari quotation menjadi sales order. Caranya dengan klik confirm. Nah, selanjutnya di sini statusnya sudah berubah menjadi sales order. Untuk
desk saya sudah selesai, kemudian akan dilanjutkan oleh role berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan meneruskan skenario manufaktur. Di sini saya berperan sebagai admin kedua, di mana pertama yang harus dilakukan adalah membuat manufacturing object dan juga membuat work center. Baik, yang pertama untuk membuat manufacturing object pertama itu adalah masuk dulu ke modul manufacturingnya. Masuk ke modul manufacturingnya, kemudian nanti di bagian sini akan muncul daftar-daftar manufacturing order yang sudah ada. Nah, untuk membuat manufacturing order yang baru, kita bisa langsung klik new, kemudian kita bisa mengisi ini sesuai dengan bill of material yang ada. Nah, karena bill of material yang sudah ada sesuai dengan yang ada di spreadsheet sebelumnya, yaitu kita menggunakan referensi bill of material furniture 002. Jadi kita bisa langsung saja mengisinya ke sesuai dengan yang kita isikan. Baik, di sini kalau kita cek kuantitinya 1, apakah sudah sesuai? Ya, kuantitinya 1, kemudian komponennya wood panel dengan kuantiti wood panelnya 2, ya wood panel RM7023 dengan total to consume 2, unit of measurement-nya juga unit. Nah, di sini sudah benar ya, di sini sudah benar. Kemudian untuk komponen ya sudah benar semua, jadi kalau komponennya sudah sesuai maka bisa langsung diklik aja confirm, maka nanti akan otomatis terbuat untuk si manufacturing object-nya. Nah, bisa langsung diklik confirm. Nah, akan muncul WHMO 00257. Ini artinya manufacturing object kita sudah bisa dibuat. Baik, selanjutnya tugas admin yang kedua yaitu adalah untuk membuat work center, di mana cara membuat work center ini kita masih di modul manufacturing. Kemudian di bagian configuration ini bisa langsung diklik dan nanti akan muncul pilihan work center dan operation. Ini bisa dipilih work center. Nah, untuk membuat work center baru kita bisa langsung klik new dan juga mengetikkan detail terkait work center yang akan kita buat sesuai dengan tabel yang di spreadsheet sebelumnya, di mana kodenya adalah WC01, work center namanya cutting, kemudian working hours 1 dan lain-lain. Nanti kita sesuaikan dulu isinya di sini. Ini adalah WC01, mungkin supaya membedakan dengan kelompok lain kita bisa ke 03 WC01 karena saya di kelompok ini di kelompok manufacturing 3. Baik, di work center name-nya 03 WC01, maaf, ini untuk kode itu diisinya di sebelah kode. Untuk work center namanya itu cutting. Kemudian untuk working hours sudah sesuai, standar 40 jam per minggu. Kemudian time efisiensinya kita cek lagi, time efisiensi 100 sudah sesuai, capacity 2, ini masih 1, ini kemudian 2. Oke, terus setelah itu ada UR targetnya ada 100, di sini masih 90, jadi kita beli ke 100. Kemudian ada cost per hournya 12. Jadi di sini kita isi 12. Cost per hour sudah, time before dan juga time afternya 30 dan 20. Jadi setup time itu 30 dan juga clean up itu 20. Oke, di sini semuanya sudah diisi sesuai dengan rencana pembuatan work center-nya. Di sini sudah namanya cutting, kode sesuai, time efisiensi, pokoknya produk macam ini disesuaikan. Baik, kalau sudah, maka bisa langsung aja diklik new di pojok kanan atas. Bisa diklik new. Nah, maka otomatis work center-nya sudah terbuat. Nanti bisa dicek sesuai dengan kodenya 03 WC01. Nah, di sini sudah ada ya untuk work center-nya sudah terbuat. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan skenario-nya. Saya di sini Agnes Danima berperan sebagai supervisor, di mana supervisor pada skenario manufacturing ini bertugas untuk menganalisis report block center. Nah, jadi di sini saya sudah login sesuai dengan akun user yang telah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Nah, di sini tugas seorang supervisor itu adalah menganalisis report work center. Untuk lebih mengenal lebih jelasnya, jadi work center ini saya jelaskan dulu. Work center ini merupakan tempat di mana proses produksi terjadi dalam satu fase. Artinya dalam satu work center itu pasti ada bahan baku atau raw material yang diproses produksi kemudian menjadi hasil production. Nah, production ini nanti
akan dianalisis dengan cara yaitu kita mengakses dulu modul manufacturing. Nah, kita masuk ke tampilan modul manufacturing, kemudian untuk mengakses work center-nya, teman-teman masuk ke configuration lalu work center. Oke, di sini sudah terdapat banyak tampilan dari work center yang ada. Nah, tadi sebelumnya rekan saya itu sudah membuat work center dengan work center yaitu WC 01, 03, jadi kita enter untuk melihat tampilannya. Oke, ini adalah tampilan work center yang sudah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Nah, jadi di sini dapat teman-teman lihat work center dengan nama setting, kodenya work center 0103. Nah, di sini itu untuk ini cost per hour itu adalah 12.000 dan untuk capacity-nya itu adalah 2 dengan dan time efficiency-nya adalah 100. Targetnya juga di sini adalah 100. Nah, work center yang telah kelompok kami ini buat, di sini itu artinya terdapat cost per hour atau biaya per jam, dan untuk kapasitas ini adalah yang dihasilkan dari time efficiency. Kapasitinya berapa dan ini adalah time efficiency-nya gitu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk tugas saya sebagai supervisor yang bertugas untuk melakukan analisis terhadap work center ini. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.